Shalom teman-teman, kita mau nyanyiin lagu pertama, lagunya Waktu Tuhan. Atas waktu yang kau berikan. Sebenarnya mau mulai waktu ini, tolong hati dari awal hingga akhirnya. Semoga kau yang pimpin. Hanya dalam Yesus kedua, amin. Teman-teman, kita mau nyanyiin lagu yang lebih semangat lagi. Kita mau nyanyiin lagu Ajaib Kau Tuhan.
siapkan hati kita menyanyikan lagu Sungguh Indah.
Selamat pagi saudara-saudara remaja dan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali beribadah. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita agar kita tidak mudah terombang-ambing di dalam kehidupan dunia ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa keras surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kami hari ini boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan, dan terlebih lagi kami belajar mengontrol diri kami, mengendalikan setiap pikiran kami, perasaan kami, dan ucapan kami, tingkah laku kami di dalam keseharian kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang self-control dari bagian Alkitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita tentu pernah melihat sebuah drone atau pesawat terbang gitu yang terbang di udara, bergerak naik turun ke sana kemari, atau pesawat yang melakukan pertunjukan akrobatik di udara. Dia terbang ke sana kemari, bukan sekedar terbang lurus, tetapi dia naik turun, bermanuver akrobatik yang luar biasa di udara. Pertanyaannya adalah, mengapa drone itu atau pesawat misalnya bisa bergerak dengan sedemikian indah dan teratur di dalam lintasannya begitu, ke tempat yang dituju? Karena ada seseorang yang memegang remote control, atau ada seorang pilot yang memegang kendali pesawat itu. Tapi ada kalanya
di dalam pertunjukan akrobatik udara ada kecelakaan pesawat begitu, atau kadang sebuah drone itu jatuh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah karena mungkin drone itu atau pesawat itu kehilangan kendali. Perangkat kendali elektroniknya tidak berfungsi dengan baik, atau barangkali bukan alat kendali elektroniknya yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi orang yang mengendalikannya yang bermasalah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kehidupan kita seringkali mengalami berbagai macam masalah ketika kita kehilangan kendali atas diri kita. Ada perkataan bahwa mengatur orang lain itu lebih mudah daripada mengatur diri sendiri. Ada kalanya perkataan ini benar. Seseorang dapat saja mengambil langkah yang salah ketika dia lepas kendali atas dirinya. Relasi yang terbangun dengan baik bisa menjadi retak dan rusak ketika seseorang misalnya tidak dapat mengontrol emosinya dan terbakar amarah dan mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Tetapi ketika kita mengontrol diri, seringkali yang kita pahami kalau mengontrol diri itu kaitannya dengan emosi, jangan marah dan sebagainya, yang seringkali kita pahami itu. Tetapi bagi saya, mengontrol diri, mengendalikan diri bukan sekedar masalah emosi, tetapi masalah seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Ada kalanya yang kita kontrol bukan emosi kita yang marah, meluap atau sedih atau bagaimana, tetapi yang kita kontrol mood kita. Ada kalanya kita harus mengontrol diri kita agar tidak malas belajar. Malas belajar bukan sebuah kemarahan, gitu. Tetapi demi sebuah tanggung jawab yang baik, meskipun kita rasanya malas sekalipun, mager begitu, malas gerak, tetapi kita memaksa diri untuk mulai belajar materi ujian kita dan sebagainya. Atau bukan sekedar mengendalikan atau mengontrol kemalasan kita, mood kita, tetapi hal lain yang perlu kita kendalikan adalah asumsi kita yang ada di dalam pikiran kita, atau prejudis kita. Kita terkadang terlalu cepat berpikir terlalu negatif, atau berpikir terlalu positif terhadap seseorang atau segala sesuatu atau kondisi tertentu. Akhirnya apa? Kita terlalu cepat memutuskan, dan tidak jarang kita terjatuh di dalam keputusan yang salah. Kenapa? Karena asumsi kita, prejudis kita salah, begitu. Kita salah mengenal orang, kita salah menilai orang, dan akhirnya kita salah berelasi dengan dia. Ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan, misalnya, lalu kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Tuhan itu jahat karena membiarkan kita berada dalam penderitaan. Sesungguhnya apa yang kita alami dengan berpikir demikian, sesungguhnya kita terjebak di dalam asumsi-asumsi logika tertentu, sehingga kita menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tersebut ketika berhadapan dengan penderitaan dan kesulitan. Karena apa? Karena kita tidak mencoba mengendalikan asumsi kita atau logika kita tersebut. Di sisi lain, ada orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Tetapi mereka tidak terjatuh di dalam asumsi dan pemikiran semacam itu. Contoh paling gampang adalah Paulus. Di dalam Filipi 1:12 dikatakan Paulus memberikan kesaksian bahwa meskipun dia mengalami kesulitan di dalam pemenjaraannya, dia masih dapat bersyukur dan melihat pemenjaraannya justru menjadi sebuah menyebabkan kemajuan dari Injil. Loh, mengapa meskipun menghadapi fenomena penderitaan, orang yang satu dapat menghasilkan pemikiran yang berbanding terbalik dengan orang yang lain? Salah satunya adalah karena mereka mampu mengontrol pemikiran mereka, mengontrol hatinya dengan baik. Kalau kita melihat penerima surat 1 Petrus dari yang kita tadi bersama-sama dengarkan dan baca begitu, 1 Petrus 4, 1-11, mereka adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan oleh karena iman mereka. Tulisan Petrus di dalam 1 Petrus 4, 12-19, setelah yang perikop yang kita baca tadi, memperlihatkan bahwa mereka, orang-orang Kristen itu mengalami penderitaan. Itu sedemikian jelas.
Salah satunya adalah karena fitnah. Itulah yang kemudian dikatakan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 4. Mengapa orang-orang Kristen ini difitnah? Kelihatannya mereka dahulu adalah orang-orang yang sama dengan para pemfitnahnya. Dahulu sebelum mereka bertobat mengenal Kristus, mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Waktu-waktu mereka dipergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang macam apa? Mereka hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Mereka dahulu, orang-orang Kristen ini yang sebelum bertobat, tergabung dalam komunitas pergaulan orang-orang yang berdosa semacam ini. Tetapi sekali lagi, itu dahulu. Gitu. Tetapi kemudian, setelah orang-orang ini, orang-orang Kristen ini kemudian mendengarkan Injil, menerima Kristus di dalam kehidupan mereka, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan pribadi mereka berubah 180 derajat. Mereka tidak lagi mengikuti pola hidup yang lama, sama seperti teman-teman mereka yang belum bertobat. Mereka mulai menjauh dari pergaulan lama mereka, dan tentunya ini menimbulkan ketidaksenangan dari teman-teman lama mereka yang masih belum bertobat, begitu. Karena mereka merasa ditinggalkan gara-gara orang-orang ini mengikut Kristus, maka orang-orang yang tidak suka ini dengan orang-orang Kristen baru ini kemudian memfitnah mereka. Entah apa fitnahannya, mungkin berbagai macam begitu. Sehingga orang-orang Kristen ini yang membaca surat Petrus ini surat Petrus yang pertama ini kemudian mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Dan biasanya penderitaan dan kesulitan yang mereka alami bukan sekedar dikucilkan secara sosial saja, tetapi mereka juga mulai sulit bekerja dan berdagang karena mereka menolak mengikuti aturan main pergaulan mereka yang berdosa. Banyak orang itu mengikuti perbuatan-perbuatan yang keliru dan tidak baik dan tidak benar karena sebuah pergaulan yang salah. Terlebih lagi bagi seorang remaja, teman dan pergaulan itu seakan-akan adalah segalanya. Kelompok atau geng begitu seringkali menjadi keluarga kedua atau bahkan bisa jadi menggantikan keluarga utama mereka. Mereka bisa menolak kehendak orang tua mereka. Tetapi sulit untuk menolak kehendak teman-teman sekelompoknya. Saya katakan tidak semua, tetapi cukup banyak yang demikian. Tidak heran ada kalanya pergaulan remaja menjadi eksklusif dan sulit merangkul orang baru yang untuk bergabung di dalam sebuah komunitas, termasuk di dalam gereja misalnya. Jika kita mau mengontrol diri kita dan mengasihi rekan baru, kita akan menjadi berkat yang lebih banyak bagi sesama kita. Sebagai anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen, pertanyaannya kita adalah bagaimana kita dapat mengendalikan atau mengontrol diri kita dengan baik dan mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Menariknya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kata kuasailah itu menggunakan kata yang dipahami bukan sekedar mengendalikan diri saja, tetapi juga dipahami agar kita memiliki pemikiran yang sehat dan benar. Jadi bukan sekedar perbuatan, tetapi memiliki pemikiran yang sehat dan benar. Jadi menguasai diri bukan sekedar dimulai dari menguasai perbuatan, tetapi dimulai dari menguasai pikiran kita. Nah, jadi bagaimana kita menguasai pikiran kita untuk mengendalikan pikiran kita dan kemudian mengendalikan diri kita? Ini yang mari kita renungkan hari ini. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama, Rasul Petrus mengingatkan, menasihatkan pembacanya untuk mengingat penderitaan Kristus di dalam kehidupan Kristus. Bagaimana Kristus itu juga mengalami penderitaan badani. Jadi kita pun harus berpikir demikian, mengikuti teladan Kristus. Kristus itu penderitaannya nyata di dalam kehidupannya, termasuk dan bahkan hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka para pengikut Kristus tidak jarang akan mengalami penderitaan dan oleh karena relasi pengikut Kristus dengan Kristus. Semasa hidupnya Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengingatkan hal ini dalam
Matius 10 ayat 22 dan 24. Bahwa para murid akan dibenci oleh karena Kristus. Jadi mengikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya kenyamanan hidup kita yang kita lakukan di dalam dosa. Jangan dikira orang yang berdosa itu tidak mengalami kenyamanan melakukan dosa. Mereka nyaman melakukan dosa. Nah, tetapi kehidupan orang percaya tidak demikian. Bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak akan nyaman dalam dosa. Karena kita mengalami kesulitan atau secara umum ketika kita mengikut Kristus, kita harus mengontrol pikiran kita dengan mengingat konsekuensi mengikut Kristus. Kristus yang saya ikuti itu satu mengalami penderitaan di dalam hidupnya karena kebenaran. Kristus sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa oleh karena kita mengikut Dia, maka kita pun akan dibenci oleh dunia yang berdosa. Jadi kita harus mengendalikan diri kita ketika kita dibenci, mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Kita harus mengendalikan pikiran kita bahwa ini bukan sesuatu yang tidak wajar. Ketika saya menderita oleh karena Kristus, ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dunia membenci Kristus, dunia yang berdosa membenci Kristus, dan Kristus sendiri sudah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu ikut saya, kamu akan dibenci loh. Begitu. Dikatakan bahwa karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu 1 Petrus 4 ayat 1b yang tadi dibaca. Saya katakan bukan berarti menjadi seorang Kristen harus menjadi asketis. Atau asketis itu maksudnya menyiksa diri sendiri. Yang dimaksudkan Petrus adalah bahwa dia membandingkan perilaku kesenangan duniawi akan pesta pora, hawa nafsu, atau perilaku hedonis lainnya yang berdosa. Tetapi ada perubahan hidup yang berbeda dengan kesenangan-kesenangan di dalam dosa. Ada perubahan hidup sosial dari mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi sekali lagi agar kita tidak tersesat di dalam perilaku yang berdosa, ingat bahwa menderita, sulit, dan perubahan pola hidup oleh karena Kristus di dalam Kristus yang membawa kesulitan di dalam menyesuaikan diri adalah hal yang wajar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi ini hal pertama ketika kita mengendalikan diri kita, kendalikan pikiran kita untuk mengingat asumsi paradigma kita bahwa menderita karena Kristus adalah hal yang wajar dialami oleh murid-murid Kristus. Dan yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 5, di situ dikatakan akan adanya penghakiman. Bahwa bukan saja orang-orang Kristen itu akan mengalami diajak untuk berpikir bahwa penderitaan di dalam Kristus itu adalah hal yang wajar bagi anak-anak Tuhan, tetapi juga diarahkan bahwa akan adanya penghakiman. Penghakiman yang menghakimi seluruh dunia. Gitu. Rasul Petrus mengingatkan kepada pembacanya di suratnya itu, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu 1 Petrus 1 ayat 17. Petrus memperingatkan kita untuk selalu waspada dalam kehidupan kita. Ada penghakiman loh. Gitu. Mengontrol kehidupan kita akan lebih mudah untuk kita lakukan ketika kita ingat bahwa setiap manusia akan dihakimi. Jadi kita bukan dihakimi oleh hakim-hakim duniawi, tetapi oleh Kristus yang dibenci oleh orang-orang berdosa. Saya berikan sebuah ilustrasi yang mungkin saya pernah pakai begitu. Jika kita ingin ujian matematika, kita tidak akan belajar bahasa Inggris, kecuali soal matematikanya pakai bahasa Inggris begitu. Mengapa? Karena yang menilai kita bukan dosen bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris. Yang menilai kita itu guru atau dosen matematika. Jadi kita harus belajar sesuai dengan bagaimana kita akan dinilai. Nah, yang menghakimi kita kelak itu adalah Kristus dan kebenarannya. Jadi ketika kita ingin lulus atau lolos dari penghakiman itu, menurut tolak ukur itu, maka kita harus hidup mengikut Kristus dan bukan mengikut
kehidupan orang-orang berdosa. Jadi sekali kontrol diri kita, ingat bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang salah, gara-gara kita lepas kontrol, ada loh penghakiman, dan kita akan bawa perilaku pemikiran yang salah itu di hadapan penghakiman Tuhan. Lalu berikutnya adalah 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan di situ sebuah nasihat praktis, kuasai diri, tenang, dan kemudian berdoa. Kata tenang itu menggunakan kata yang dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dalam keadaan mabuk. Jadi kondisi atau waras begitu. Tidak digerakkan oleh gairah atau mood tertentu. Jadi bukan maksudnya kita tidak boleh memiliki gairah di dalam Tuhan, tetapi secara umum begini maksudnya. Kita diminta berada di dalam situasi tenang dan netral. Kita tidak didorong oleh segala sesuatu yang hanya melulu negatif, atau didorong oleh segala sesuatu yang melulu positif begitu. Biasanya ketika seseorang itu menyukai sesuatu, pemikirannya terhadap sesuatu yang dia sukai itu kemudian menjadi tidak netral, alias berat sebelah di dalam menilai. Yang biasanya kalau dia menyukai sesuatu, maka dia akan mencari dukungan logis bagi apa yang dia sukai, bahwa yang dia sukai itu pasti baik, pasti benar, dan seterusnya begitu. Di dalam sebuah rapat saya mulai membiasakan untuk mengajak peserta rapat itu berpikir seperti ini. Jika ada seseorang yang memberikan alasan-alasan positif terhadap sesuatu hal begitu, saya akan meminta dia untuk memberikan alasan-alasan yang negatif dari sesuatu yang dia tadi berikan alasan positifnya. Misalnya, dia mengatakan bahwa barang ini bagus. Kenapa? Karena bla 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 bla. Itu bagusnya 1, bagusnya 2. Alasannya ini itu. Nah, saya akan minta kepada dia, oke, kalau segitu cari kelemahan barang ini. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti ada kelemahannya. Coba cari begitu, kelemahannya, sisi negatifnya apa dari barang ini. Dan syaratnya adalah ketika mencari kelemahan dari barang ini misalnya, dia tidak boleh dibantu orang lain. Begitu. Dia harus memikirkan sendiri. Tujuannya agar orang tersebut berlatih untuk berpikir secara netral, setara, dan tidak berat sebelah. Kalau itu dibantu orang lain, sisi negatifnya, yang terjadi adalah satu orang ngomong positif saja, yang satu orang ngomong negatif saja. Yang biasanya yang terjadi adalah perdebatan yang tidak pernah selesai. Begitu. Jadi, kenapa yang satu berat sebelah negatif, yang satu berat sebelah positif, begitu. Dan pemikiran netral itu hendaknya berada di dalam satu pemikiran kita. Bukan berarti kita tidak boleh dibantu yang lain, tetapi yaitu tadi, latih, usahakan gitu. Kalau kita belum bisa memikirkan sesuatu yang netral dan tidak berat sebelah, begitu, sebaiknya jangan ambil keputusan dulu, karena keputusan kita akan terdistorsi atau terdorong oleh gairah tertentu, mood tertentu, image tertentu yang kita punya terhadap sesuatu itu. Ini kata pemahaman dari kata tenang yang dipakai, yang dimaksud. Jadi menggunakan pikiran sehat untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan benar dan penuh hikmat. Jadi bagaimana kemudian kita dapat menguasai diri kita? Apa tujuannya kita menjadi tenang? Salah satunya agar kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan baik. Ya, memang ada kalanya ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Kita meminta ketenangan. Ya, is okay, itu memang perlu, butuh begitu. Tetapi ketika kita butuh ketenangan, mengapa kita butuh ketenangan hati dan pikiran di dalam kita berdoa? Agar kita lebih peka mendengar suara Tuhan dan menangkap kehendak Tuhan yang menuntun jalan kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dan tersesat di dalam dosa dan ketidakbenaran. Saya katakan kalau suara Tuhan yang tadi saya katakan bukan berarti secara audible ada suara-suara tertentu di telinga kita, tidak selalu begitu. Tetapi kita punya kepekaan, tiba-tiba kalau saya lakukan ini rasanya salah deh, begitu. Atau yang benar rasanya harus kita lakukan ini, kepekaan itu tiba-tiba muncul, begitu. Jadi kuasai diri kita, tenang, kalem, dan kemudian kita berdoa. Berpikir tanpa emosional, memohon hikmat Tuhan di dalam doa-doa kita agar kita tidak salah langkah.
mengendalikan diri tidak hanya di pikiran saja. Mengendalikan diri itu juga di perbuatan kita. Rasul Petrus mengajarkan kita untuk tenang, bukan sekedar untuk tenang dan berdoa saja. Tetapi dia juga mengatakan di pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Jadi Petrus mengajarkan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kontrol diri bukan sekedar memiliki pikiran yang benar, tetapi kontrol diri itu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi bagaimana menguasai diri kita? Salah satunya adalah tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Pikiran kita diarahkan dan digunakan untuk membangun kasih dengan sesama. Setelah kita berpikir tujuannya apa? Bukan mencari logika saja, tetapi mempraktekkan hal-hal yang kita pahami itu dengan benar di dalam membangun relasi kasih dengan sesama. Dengan demikian kita semua terhindar jatuh di dalam berbagai macam kesalahan dan dosa. Mengapa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kata menutupi atau kaluto itu dipahami bukan sekadar menutupi saja begitu, tetapi juga dipahami dengan mengganggu atau menghindarkan. Jadi kalimatnya kira-kira begini. Kalimat kasih menutupi banyak sekali dosa itu dapat dipahami begini loh. Kasih itu mengganggu banyak sekali dosa. Jadi dengan kasih, dosa itu terganggu, tidak teraplikasi, tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita karena ada kasih yang menghambat, ada kasih yang menghalangi banyak sekali dosa. Jadi bagaimana agar kita tidak jatuh dalam berbagai macam dosa dan kesesatan? Jangan pasif. Justru kita harus aktif, bukan sekedar di dalam pikiran, tetapi aktif di dalam menyatakan pikiran yang benar itu di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Bertindaklah, kasihilah sesama kita, nyatakan itu dalam segala macam perbuatan yang baik. Beberapa perbuatan baik yang Petrus nasihatkan kepada pembacanya dalam konteks masa itu, misalnya memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, ayat 9. Memberi tumpangan kepada orang Kristen membuka peluang bahwa kita akan diketahui sebagai bagian dari murid Kristus. Orang itu menampung memberi tumpangan kepada orang Kristen, jangan-jangan itu temannya. Itu saya baru tahu. Kalau dia temannya, dia pengikut Kristus, ya barangkali dia salah satu yang harus dikucilkan. Dan itu menampung sesama orang Kristen itu membawa masalah bisa hari itu begitu. Terlebih lagi menampung orang itu kan maaf begitu kan, menjadi beban begitu kan bagi kita. Kenapa? Karena biasanya masak untuk 3 orang anggota keluarga kita, kan ada yang ditampung 2 orang, jadi masak untuk 5 orang begitu. Jadi menjadi beban secara ekonomi maupun sosial, karena waktu itu dengan menampung memberikan tumpangan kita bisa dikucilkan gitu karena perbuatan baik kita itu. Maka tapi Petrus menasihatkan jangan bersungut-sungut begitu loh, meskipun kita mengalami resiko dari kita memberikan tumpangan. Jadi poin penting yang ingin kita renungkan hari ini adalah belajar melakukan perbuatan baik itu dengan apa? Sukacita dan tidak mengeluh. Bukan perbuatan baiknya yang menunggu kerelaan kita. Jadi kalau saya rela baru saya berbuat baik, maksudnya itu. Bukan demikian. Tetapi kerelaan kita yang mengikuti perbuatan baik kita. Jadi ketika kita merasa berat berbuat baik, kuasai pikiran dan hati kita itu, berdoa dengan tenang agar kita diberikan sukacita ketika kita melakukan kebaikan. Yang terakhir, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi selalu ingat dan pikirkan sebelum kita bertindak, apakah perbuatan kita itu memuliakan Tuhan secara lebih maksimal atau justru sebaliknya, perbuatan kita itu memalukan Tuhan di hadapan orang lain. Mungkin kita pernah mendengar satu moto atau slogan yang mengatakan demikian, apapun yang terjadi lakukanlah yang terbaik. Saya pikir mari kita mulai ganti moto atau slogan itu dengan apapun yang terjadi muliakanlah nama Tuhan. Pilih mana yang memuliakan nama Tuhan di dalam perbuatan kita, meskipun itu mungkin merugikan kita sekalipun.
mengontrol diri, menguasai diri, harus dilakukan dalam segala konteks kehidupan kita. Baik perasaan dan emosi kita, baik pikiran dan rencana kita, maupun segala macam perbuatan-perbuatan kita. Kuasai diri kita, tenangkan diri kita dan berdoa memohon hikmat Allah. Ingat sekali lagi bahwa Kristus itu juga menderita sama seperti kita juga, bahkan mungkin lebih gitu. Dan saya yakin lebih. Dan ingat bahwa setiap pikiran dan tindakan kita itu akan dihakimi. Dan tetap oleh sebab itu mari kita tetap mengasihi sesama kita dan nyatakan kasih itu dalam segala macam perbuatan baik, dalam pelayanan-pelayanan, dalam perbuatan-perbuatan baik sehari-hari yang memuliakan Allah. Dengan demikian, hidup kita menjadi terkendali dengan baik dan kita terbebas dari segala macam dosa dan kesalahan. Justru dan sebaliknya, kehidupan kita justru berada tetap di jalan kebenaran, menjadi kesaksian yang indah untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita berhasil mengontrol diri kita oleh karena kekuatan Tuhan yang memberikan dan yang memberikan kekuatan kepada kita dan yang menyertai kita. Mari kita kontrol diri kita, kendalikan mulai dari pikiran kita, hati kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sering kali kami gagal mengendalikan diri kami, mengendalikan ucapan kami, mengendalikan pikiran kami. Kami dipengaruhi oleh motivasi-motivasi yang tidak benar sehingga kami mengorbankan orang lain dan seterusnya dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan dan berikan kami kekuatan untuk kami mengendalikan diri kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami tidak mudah terjatuh di dalam segala macam dosa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih atas renungan firman pada pagi hari ini. Kami mohon ampun jika selama ini kami melihat kami sulit mengendalikan diri kami lebih terpacu dengan ego kami lebih termotivasi dengan emosi kami sulit mengendalikan pikiran-pikiran kami yang salah dan perbuatan-perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhan mengalami segala macam penderitaan dan kami dipanggil untuk hidup di dalam kehidupan yang sama, mengalami persekutuan di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Ajar kami untuk melihat bahwa kehidupan kami harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan ajar kami untuk mengendalikan diri kami, berdoa memohon hikmat Tuhan dan kami boleh melayani satu dengan yang lain di dalam kasih sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ajar kami Tuhan untuk selalu rindu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran kami yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Yang mau memberikan persembahan bisa mengumpulkannya ke dalam amplop lalu diberikan ke gereja pada saat sudah dibuka kembali atau mentransferkannya ke rekening di bawah sini. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan.